Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Magang 1 MTS Ma'arif Bakung Udan Awung Blitar akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan magang selama 2 minggu dimulai dari tanggal 4 Januari sampai dengan 16 Januari 2020. Adapun kelompok magang 1 dengan anggota Afrilia Vanda Riesta, Meliana Anggraini, Hengki Danang Awali, Faridatul Husna, Muhammad Afnan Asrori, Ahmad Juni Mubaraki, dan saya sendiri Salvia Angela, kemudian Zahiratul Khalilah, Titin Dwi Ratnasari, Fitriyah Istiqomah, dan yang terakhir Nikmatur Rizka Dinia. Baik, saya mulai. Dari pengamatan magang 1 ini, pembahasan meliputi 4 poin. Yang pertama, pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Yang kedua, pengamatan kompetensi utama pendidik ataupun guru. Yang ketiga, pengamatan pemahaman peserta didik, dan yang terakhir ialah pengamatan proses pembelajaran. Sebelum menyampaikan 4 topik tadi, saya akan menyampaikan profil madrasah. Adapun nama madrasah MTS Ma'arif Bakung, nomor statistik madrasah 121 235 050 018, NPSN yakni 205 81088, dan MTS Ma'arif Bakung ini akreditasinya adalah A. Tanggal SK pendirian yakni 6 Juli 1978 dan dikepalai oleh Bapak Faruk Rifki SPD. Adapun alamat lengkap MTS Ma'arif Bakung ialah Jalan Kiai Haji Zaid nomor 37, Desa atau Kecamatan Bakung atau Udan Awung, kode pos 66154 Blitar, Jawa Timur, dengan nomor telepon 0342 552402. Baik, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yakni pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Yang pertama ialah perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Perilaku siswa di dalam kelas, proses pembelajaran ini dilakukan secara online. Siswa di dalam kelas online itu ada beberapa yang cukup aktif dalam mengikuti pelajaran tersebut. Banyak di antara mereka yang merespon penjelasan dari guru dengan sangat baik. Adapun beberapa siswa memiliki banyak kendala seperti sinyal yang buruk ataupun HP Android yang tidak memadai, dan ada juga siswa yang sopan ketika berbicara dan adapun yang kurang sopan. Sedangkan perilaku siswa di luar kelas, yakni saat di luar kelas online tersebut, siswa terkadang masih datang ke sekolahan untuk mengumpulkan tugas maupun melakukan pengambilan rapot sambil bercakap-cakap dengan temannya dan juga sambil bercanda satu sama lain. Nama saya Zahiratul Khalilah. Saya akan melanjutkan presentasi tentang kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau sudah membudaya. Di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Bakung Udan Awu selalu membudidayakan sebelum memulai pelajaran harus melaksanakan sholat duha terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Lalu budidaya yang lain yaitu apabila ada salah satu wali santri meninggal dunia, maka seluruh siswa
MTS wajib membaca surat Yasin di rumah masing-masing. Jika sudah membaca, maka langsung mengelis atau memberi centang nama siswa yang ada di dalam grup kelas tersebut. Selanjutnya yaitu tentang upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Dalam upaya pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di MTS Ma'arif Udan Awu Bakung, para guru dibekali pembelajaran kurikulum 2013 yang berbasis online dan teknologi. Dengan begitu, para guru akan lebih mudah mengarahkan proses pembelajaran kepada para siswa, dan para guru akan mengadakan evaluasi dengan rapat bersama. Lalu untuk upaya pembinaan kepada para siswa, biasanya disampaikan ketika apel pagi. Mereka akan diberi nasihat untuk evaluasi tentang pembelajaran atau tingkah laku para siswa di dalam ataupun di luar kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Dwi Ratnasari. Saya akan menyampaikan poin tentang kedisiplinan dan kebersihan. Yang pertama, kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan hal yang sangat diterapkan di MTS Ma'arif Bakung Udan Awu, seperti dengan memberikan sanksi berupa denda atau hukuman bagi siswa yang melanggar aturan sekolah. Siswa yang terlambat mendapat hukuman berupa skor jam dan berdiri membaca ayat kursi sebanyak 3 kali. Hukuman diterapkan agar memberikan efek jerah pada siswa yang terlambat. Bagi siswa laki-laki yang memiliki rambut panjang atau diwarnai akan diberi peringatan dan razia. Kemudian ketua OSIS akan memotong rambut yang panjang dan diwarnai. Begitupun pada gaya berpakaian, sangat dilarang memodifikasi pakaian menjadi lebih ketat atau mengurangi panjang pakaian. Yang kedua, kebersihan. Di MTS Ma'arif Bakung Udan Awu, kebersihan lingkungannya sangat dijaga. Selama saya melakukan observasi, saya mengamati lingkungan sekolah yang cukup bersih, tetapi karena sekolah sedang dalam renovasi di beberapa bagian, menjadikan sekolah sedikit kurang rapi dikarenakan beberapa material dan alat bangunan. Tetapi secara keseluruhan, MTS Ma'arif Bakung Udan Awu sudah cukup bersih dengan adanya tempat sampah pada setiap ruangan dan tidak terdapat sampah satupun yang tercecer. Lingkungan sekolah yang asri dengan nuansa hijau yang menambah rasa nyaman bagi peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. B. Pengamatan kompetensi utama pendidik atau guru. 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi dasar pedagogik guru di MTS Ma'arif Udan Awu pada saat di dalam kelas, guru dalam menjelaskan dan memahamkan siswa-siswinya sudah cukup baik, meski sebagian siswa ada yang belum tahu dan bertanya-tanya kepada guru. Namun dalam hal tersebut tidak menjadi masalah bagi guru harus menjelaskan kembali, sehingga peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Dalam proses belajar mengajar, guru memberikan penguatan pada setiap materi yang penting untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dalam proses belajar mengajar. Guru memberikan proses belajar mengajar. Guru memberikan tugas berupa soal kepada siswa untuk dikerjakan secara individu dan dikumpulkan dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Namun sebagian guru dalam menyampaikan materi, ada saja siswa yang belum memahami materi yang disampaikan, baik dikarenakan siswa dalam proses belajar mengajar tidak memperhatikan
dan ataupun karena siswa tidak suka dengan mata pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan dalam hal sikap dan kepribadian, meliputi kejujuran, kedewasaan berpikir, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan antusiasme. Guru di MTS Ma'arif Udanawu mencerminkan sebagai seorang pendidik di mana kebanyakan guru datang tepat waktu ke dalam kelas, berpenampilan rapi dalam mengajar supaya menjadi uswah bagi siswa-siswinya, dan berbicara santun dengan siswa. Apabila ada siswa yang berperilaku tidak sesuai, guru menegurnya dengan cara yang baik. Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan dengan disiplin, dibuktikan dengan guru-guru yang selalu memberikan tugas kepada siswa-siswinya setelah pengenalan materi selesai disampaikan. Guru memberi tugas agar kelak ketika anak-anak lulus tidak lupa dengan apa yang pernah diajarkan selama ini. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam hal berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik dengan guru, siswa maupun warga sekolah yang lainnya. Adapun bentuk interaksinya bisa berupa komunikasi, kerjasama, dan rasa empati. Setelah saya mengamati, saya mendapatkan hasil bahwa para guru di MTS Ma'arif Bakung Udanawu Blitar ini memiliki kompetensi sosial yang cukup baik. Hal ini terlihat dari komunikasi guru dengan guru, siswa dengan siswa, dan guru dengan siswa serta staf karyawan yang ada di sekolah. Hubungan mereka sangat baik, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini, selain itu, hubungan guru juga baik dengan wali murid siswi MTS Ma'arif Bakung Udanawu Blitar. Yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam hal penguasaan materi secara luas dan mendalam, yang nantinya digunakan untuk membimbing para peserta didik mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Para guru di MTS Ma'arif Bakung Udanawu Blitar ini memiliki kompetensi profesional yang baik sekali. Hal ini bisa dilihat dalam proses pengajaran terhadap peserta didik, kedisiplinan, dan hal lainnya. Dalam hal pengajaran kepada peserta didik, para guru mampu menguasai materi yang akan disampaikan pada para peserta didik. Selanjutnya, dalam hal kedisiplinan, hal ini bisa dilihat dari ketika mereka memulai pembelajaran. Mereka memulai pembelajaran sesuai dengan jam yang telah ditentukan sebelumnya, serta mereka juga mengakhiri pembelajaran sesuai dengan jam yang telah ditentukan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Faridatul Husna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yakni mengenai hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik di MTS Ma'arif Udanawu ini berbeda-beda, mulai dari yang baik hingga yang kurang baik. Adapun kebanyakan karakteristik siswa-siswi di MTS Ma'arif Udanawu ini sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari perilaku mereka ketika berjalan di depan gurunya. Mereka akan berjalan dengan pelan-pelan dan juga menundukkan kepala. Dan juga ketika mereka bertanya kepada guru, mereka bertanya menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun. Perilaku siswa-siswi kepada sesama temannya juga sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kepedulian mereka kepada sesama temannya. Ketika ada salah satu temannya yang kesulitan atau kesusahan mengerjakan tugas,
mereka akan saling membantu. Adapun jika dilihat dari segi kedisiplinan, siswa-siswi di MTS Ma'arif Udanawu ini sudah sangat baik. Meskipun ada salah satu siswa yang belum menerapkan kedisiplinan tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika siswa-siswi pada saat pembelajaran daring berlangsung. Siswa-siswi kebanyakan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, dan tidak jarang ada siswa-siswi yang terlambat mengumpulkan tugas tersebut. Karakteristik siswa-siswi di MTS Ma'arif Udanawu ini berbeda-beda, mulai dari segi akhlak maupun kedisiplinan. Hal ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, mulai dari faktor didikan orang tua maupun faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu tingkat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ketika kelas offline. Ketika kelas offline, peserta didik berpartisipasi jauh lebih baik dibandingkan ketika kelas online. Hal ini dikarenakan ketika kelas offline fokus peserta didik hanya pada satu titik, yaitu mata pelajaran itu sendiri, tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain. Selain itu, didukung oleh suasana lingkungan belajar yang kondusif dan juga fasilitas dari pengajar maupun sekolah yang memberikan kenyamanan dalam menyerap mata pelajaran dan memacu kreativitas peserta didik, baik secara personal maupun berkelompok, sehingga menjadikan siswa lebih aktif dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, ketika kelas online. Berbeda dengan kelas offline, ketika kelas online, peserta didik cenderung pasif, dan yang saya amati hanya 1 atau 2 peserta didik yang merespon, dan yang lainnya peserta didik hanya menuliskan nama dan nomor absen sebagai bukti bahwa mereka hadir dalam mata pelajaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Nimaturis Gadinia, saya dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya akan menerangkan tentang pengaturan kelas. Untuk pengaturan kelas di MTS Ma'arif Bakung Udanawu Blitar ini memiliki 29 kelas, yaitu 9 kelas untuk kelas 7, 10 kelas untuk kelas 8, dan 10 kelas untuk kelas 9. Seluruh kelas juga difasilitasi dengan baik dan juga ditata dengan rapi dan bersih sehingga menimbulkan rasa nyaman. Kemudian untuk penataan tempat duduk, guru lebih membebaskan siswa untuk memilih tempat duduk di mana saja. Akan tetapi tempat duduk antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Dan karena sekarang pembelajarannya daring, sehingga tidak ada penataan tempat duduk. Perkenalkan, nama saya Aprilia Vandarista dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di MTS Ma'arif Bakung Udanawu Blitar tentang problem dan solusi penyimpangan perilaku siswa. Langsung saja. Dari hasil pengamatan saya di MTS Ma'arif Bakung Udanawu Blitar, saya menemukan banyak problem yang dihadapi oleh peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar sekolah. Problem peserta didik yang seringkali terjadi adalah masalah ketertiban datang ke sekolah dengan tepat waktu. Di setiap harinya, selalu saja masih ada siswa yang terlambat dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Dan solusi mengenai penyimpangan tersebut, siswa harus diberi hukuman dan poin agar siswa kapok dan tidak mengulanginya lagi. Dan adapun penyimpangan dalam hal kesopanan terhadap guru dan juga teman saat pembelajaran berlangsung, seperti halnya bicara kotor dan tidak sopan kepada guru. Dan solusi mengenai penyimpangan tersebut, siswa harus meminta maaf kepada guru dan juga teman.
dan guru pun juga harus memberi bimbingan agar siswa tidak dapat berbicara kotor. Dan adapun apabila ada penyimpangan yang di luar batas di MTS Ma'arif Udan Awu Blitar seperti bobol dan merokok, itu solusi penyimpangan siswa harus dibawa ke BK melalui perantara wali kelas terlebih dahulu, dan setelah dibawa ke BK, orang tua siswa dipanggil ke BK, dan lalu orang tua dan anak diberi bimbingan, dan kemudian siswa diserahkan kepada orang tuanya agar orang tua menasihati anaknya. Dan adapun penyimpangan ketika pembelajaran daring atau online saat pandemi COVID-19 ini, seperti halnya adanya siswa datang terlambat saat pembelajaran online, dan ada berkurangnya respon peserta didik saat berlangsungnya proses belajar mengajar online. Dan ada juga siswa yang terlambat mengumpulkan tugas secara online. Dari beberapa permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat meminimalisir tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ketika ada siswa yang terlambat saat pembelajaran online, sebaiknya teman atau ketua mengingatkan. Dan yang kedua, ketika ada siswa yang kurang merespon, maka solusinya siswa harus ditegur atau diingatkan, dan bahkan bisa juga diberi pertanyaan agar siswa tersebut dapat aktif dalam pembelajaran daring tersebut. Dan ada pula ketika siswa terlambat mengumpulkan tugas, solusinya siswa dihukum atau juga bisa siswa diberi tugas dengan mengerjakan 2 kali lipatnya. Terima kasih, itulah penjelasan yang saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah pengembangan potensi peserta didik. Peserta didik adalah aset utama dalam pengembangan sekolah. Dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik, pihak madrasah memberikan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler yang mana peserta didik mampu memilih sesuai dengan kesenangan atau potensi yang mereka miliki. Ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Sanawiyah Ma'arif Udan Awu ini difasilitasi dengan sangat baik di bawah naungan Waka Kesiswaan. Adapun ekstrakurikuler yaitu yang pertama adalah OSIS. Peserta didik belajar bertanggung jawab sesuai tugas masing-masing, mengurus demi kepentingan sekolah dan semua siswa. Selain itu, OSIS juga mempunyai fungsi sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Yang kedua adalah pramuka. Peserta didik belajar mengenai kepemimpinan serta mencari cara untuk memecahkan masalah. Secara tidak langsung, menjadi pemimpin regu juga dituntut untuk lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain belajar organisasi, peserta didik juga dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti seni tari, seni rupa, bola voli, drum band, dan masih banyak lagi. Dengan adanya ekstrakurikuler ini diharapkan dapat membuat siswa-siswi yang memiliki potensi dapat tersalurkan dengan baik di dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya, dengan mengikuti perlombaan diharapkan mampu membuat peserta didik lebih memiliki pengalaman yang lebih untuk mengembangkan potensinya. Dikarenakan tahun ini pemerintah masih menggunakan sistem study at home atau belajar di rumah, jadi semua aktivitas yang ada di sekolah dinonaktifkan dan diganti rumah masing-masing, tidak terkecuali ekstrakurikuler juga. Akan tetapi,
peserta didik dapat melakukan pengembangan potensi mereka sendiri dengan melatih potensinya di rumah masing-masing dengan bakat minat yang mereka miliki. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Danang Awali akan menjelaskan sedikit tentang pengamatan proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Biasanya di saat luring, siswa membersihkan kelas mereka terlebih dahulu agar mereka dapat nyaman untuk melakukan pembelajaran luring tersebut, dan duduk di tempat duduk mereka masing-masing dengan nyaman. Dan ada juga yang menyiapkan alat tulis mereka, dan ada juga siswa yang belajar diskusi sembari menanti atau menunggu guru datang ke kelas, dan ada juga siswa yang bercanda gurau dengan teman bangku yang satu dengan yang lain atau teman-teman yang sekelas. Terus kebiasaan persiapan guru saat pembelajaran, mana guru harus mempersiapkan alat-alat mereka dan datang ke kelas dengan secepatnya agar KPM bisa dimulai. Dan yang kedua, persiapan pembelajaran di saat daring. Biasanya siswa dan guru mempunyai kegiatan yang hampir sama, di mana mereka harus mempersiapkan alat-alat tulis mereka, lalu standby di gadget mereka dari jam pelajaran itu dimulai sampai terakhir. Para siswa juga dapat menyiapkan makanan mereka atau minuman agar mereka bisa nyaman dalam pembelajaran, dan mencari tempat yang nyaman juga agar pembelajaran juga bisa lancar dan nggak bosen juga. Dan yang kedua itu membuka pembelajaran. Di saat luring, guru biasanya memberikan salam kepada siswa-siswa dan menanyakan kabar juga, tidak lupa mengabsensi siswa juga, dan guru juga menginstruksikan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan KPM. Dan terkadang juga ada guru yang memberikan motivasi kepada siswa agar mereka semangat dalam belajar. Nah, di saat daring hampir sama sih hasilnya, daring dan luring. Ini daring, guru juga mengucapkan salam, menanyakan kabar di kelas WhatsApp grup. Nah, terus guru juga sebelum KPM berlangsung, guru mengingatkan kepada peserta didik agar mereka absensi secara mandiri di Google Classroom yang telah disediakan oleh guru. Tidak lupa juga guru juga menginstruksikan kepada siswa-siswa agar mereka berdoa dulu sebelum KPM dimulai. Tidak lupa juga guru biasanya juga memberikan motivasi kepada siswa agar biar nggak bosen dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, inti dari pembelajaran. Saat luring, guru menjelaskan secara langsung, secara detail, secara gampang, tatap muka langsung dengan murid-murid mereka, dan menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sana dengan maksimal. Dan terkadang juga guru membuat pertanyaan untuk memancing dari pemahaman siswa terhadap materi, dan juga ada guru yang membuat kelompok diskusi agar mereka, para siswi itu bertukar pikiran pada teman satu dengan teman yang lain. Terus yang inti pembelajaran saat daring sama seperti luring tadi, hasilnya sama tapi agak berbeda. Dan yang untuk daring ini, guru tidak bisa langsung bertatap muka dengan
siswa, guru hanya bisa membagikan video tentang pembelajaran untuk KBM tersebut sesuai dengan materi di grup WhatsApp grup. Lalu biasanya setelah itu guru membuat soal kepada siswa tersebut atau siswa-siswi yang ada di kelas itu untuk guru juga dapat mengetahui seberapa paham mereka terhadap materi-materi yang disampaikan dalam video tersebut. Kalau juga jika ada siswa yang ingin bertanya juga dipersilakan oleh guru. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.